Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita menyimak sesi keempat dari rangkaian kegiatan daurah intensif Kitab Tauhid yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia yang dipimpin oleh Menteri yang Mulia Fadilatul Syekh Abdul Latif Al-Syekh Hafizahullah taala melalui Kantor Atas Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta yang dipimpin oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazmi Hafizahullah taala. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan mengikuti atau mendengarkan poin-poin dari materi yang keempat ini bersama Ustadz Naim Sabri Hafizahullah Ta'ala. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk memberikan gambaran poin-poin penting dari materi keempat ini, Ustadz, untuk pemirsa dan pendengar kita, mohon kesediaannya untuk bisa memberikan poin-poin tersebut kepada pemirsa dan pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Alhamdulillah pada jalsah yang keempat ini beliau Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali hafizahullah taala membawakan mulai dari bab yang ke-16, di mana dari bab ini diantaranya adalah menunjukkan bahwa menunjukkan tentang larangan beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan di antara apa yang dilakukan oleh ahlu syirik adalah beribadah kepada para malaikat. Maka pada bab ini adalah bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyembah kepada para malaikat, di mana juga muallif rahimahullahu taala membantah kepada orang-orang musyrikin yang menyembah kepada para malaikat. Dan di sini malaikat adalah merupakan asyraful makhlukat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang tidak pernah berbuat dosa dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Maka kalau ini tidak dibolehkan, adalah lebih utama kepada selain dari mereka para malaikat. Sebagaimana juga dalam bab ini adalah juga menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi zatnya, dari sisi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari bab ini adalah ta'limul malaikah, yakni Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah juga merupakan keutamaan ilmu dan ahlinya. Kemudian juga dalam bab ini juga apabila seorang hamba diuji dengan satu ujian, maka hendaknya dia bersabar dan ikhtisab, dan hendaknya juga dia luju dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini juga kita menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang ke-17 tentang bab syafaat, ini adalah bab yang sangat besar, dan dalam bab ini juga muallif rahimahullahu taala menyebutkan bantahan-bantahan kepada ahlu syirik yang mereka sangat perhatian dengan masalah ini dan sangat-sangat berharap untuk mendapatkan syafaat. Dan kemudian beliau menyebutkan bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua, ada syafaat yang musbattah, ada yang manfiyah, ada ditetapkan dan juga ada yang dinafikan. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan syafaat bahwa syafaat ini ada beberapa macam, yang khususnya pertama adalah syafaat bagi Rasulullah SAW dan juga bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya adalah syafaatul uzma yang pertama, kemudian syafaatnya Nabi kepada ahlul jannah untuk masuk ke dalam jannahnya, kemudian syafaatnya Nabi SAW kepada orang-orang yang semestinya masuk kepada neraka dulu, namun kemudian syafaat beliau kemudian langsung masuk ke dalam jannah, dan juga syafaat beliau kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian diangkat dengan syafaat beliau, kemudian diangkat. Kemudian juga syafaat beliau kepada paman beliau sendiri, di mana diringankan siksaannya, dan seringan-ringan siksaan ada yang diberikan kepada paman Nabi SAW, di mana diberikan terompah namun otaknya mendidih, nasallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan hal yang sangat mengerikan bagi kita untuk kita menumbuhkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ke-18 berkaitan dengan masalah hidayah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sendiri tidak bisa memberikan hidayah berkaitan dengan paman beliau sendiri, yang dalam hal ini membelanya dan meyakini akan kebenaran apa yang datang dari kemenakannya ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki
dan Allah Maha mengetahui dari orang-orang yang berikan hidayah. Dan hidayah ini ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul taufik, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayatul irsyad wat tabligh, dan ini adalah wazifat tugas para nabi, para duat dan juga tentunya kaum muslimin untuk senantiasa mengingatkan kepada jalan yang benar. Kemudian di poin yang ke-19, di bab yang ke-19, bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan kenapa mereka meninggalkan agama mereka, tidak lain disebabkan karena ghulu, berlebihannya kepada orang-orang saleh. Dan ini yang banyak terjadi dari masyarakat kita, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini juga takdir untuk kita dari sikap berlebihan, karena ini adalah merupakan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Maka tidak boleh untuk berbuat ghulu kepada siapapun, meskipun apapun kedudukannya, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam merupakan sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul anbiya wal mursalin, ini juga tidak boleh. Dan beliau mengatakan, la tatruni kama tartina Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Aku ini adalah janganlah kalian berlebihan dalam memuji kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Dan ghulu dalam hal ini adalah ghulu terbagi menjadi dua, bisa dalam masalah akidah dan juga bisa dalam masalah ibadah. Dan masalah akidah beliau mencontohkan adalah berkaitan dengan isbat, menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini ghulu. Sementara ahlu sunnah adalah isbat bila tamthil, menetapkan tanpa memisalkan dengan makhluknya, dan tanzih bila ta'til. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah. Maka di antara dalam masalah ibadah juga adalah ghulu dalam membangun kuburan, dan juga ini merupakan hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Maka dilarang untuk kita membangun kuburan meskipun apapun, dan banyak diyakini oleh masyarakat kita bahwa membangun kuburan itu adalah keyakinannya adalah memuliakan kepada yang dikubur itu sendiri, dan ini bukan memuliakan, bahkan ini bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kemudian di bab yang ke-20, bab tentang larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur seorang yang saleh. Maka bagaimana kalau kemudian dia beribadah kepada penghuni kubur itu sendiri? Maka ini, bab ini adalah merupakan bab yang menunjukkan tentang wasail, sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, di mana sebab beribadah kepada kuburan ini adalah merupakan bid'ah-bid'ah yang dilarang oleh syariat. Maka hal ini adalah kalau kita beribadah kepada Allah di tempat orang soleh itu saja dilarang, maka lebih lagi kalau kemudian kita beribadah kepada orang-orang soleh, yang ditunjukkan kepada orang-orang soleh, ini sudah masuk dalam kategori syirik besar. Na'udzubillah, yang akan mengeluarkan pelakunya dari keislamannya meskipun dia sholat, berpuasa dan seterusnya. Kemudian bahwa jelas bahwa bagi siapa yang menyembah kepada kuburan, ya, ini adalah dia telah berbuat kesyirikan dari syirik besar yang mengeluarkan dari agamanya. Sebagaimana juga Nabi SAW menjelaskan tentang, dalam bab ini menjelaskan tentang bahayanya syirik. Kemudian di akhir bab juga tentang apa yang terjadi pada Nabi SAW dari beratnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Nabi SAW. Yang itu tiada lain adalah merupakan raf'ud darajat, mengangkat derajat Rasulullah SAW. Maka demikian pula kepada umatnya, kalau kemudian mendapatkan dari muwahhidin, dari umatnya, kalau mendapatkan itu adalah hal yang berat dalam sakarat, ini adalah tiada lain juga merupakan raf'ud darajat. Ini merupakan bisyarah, berita gembira dari Rasulullah SAW untuk kita senantiasa konsisten di atas sunnah-sunnah Nabi SAW dan di atas akidah sahih. Maka ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk kita senantiasa belajar dan belajar, khususnya belajar tentang akidah dan juga belajar tentang syirik dan apa itu syirik dan juga model-model kesyirikan. Karena banyak orang tahu syirik itu adalah satu hal dilarang, tapi modus dan modelnya terkadang banyak tidak memahami kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan. Wafaqanallahu wa iyyakum, innahu waliyyu dzalikal qadir alaihi, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahi alamin, wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pemirsa yang dirahmati Allah
Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengikuti kembali lanjutan dari daurah intensif Kitabut Tauhid yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf dan Dakwah Kerajaan Saudi Arabia, yang insya Allah akan masuk ke sesi yang kelima nantinya, sehingga semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mengikutinya secara seksama. Barakallahu fikum.